orang udah tahu oh ini Bali nih. Tapi kalau Jenggokil tuh orang akan penasaran dulu sih harapannya. Jadi Jenggokil apa sih produknya akhirnya akan. Tapi kalau nasi gombil oh nasi jenggo, oh jangan-jangan haram nih. Iya. Walaupun sebenarnya nasi jenggo sebenarnya bukan dari Bali asli. Oh, Sebenarnya sih mulut ke mulut itu masih jadi senjata kalau menurut saya, sampai dengan hari ini masih jadi senjata yang paling ampuh. Karena gitu. Sebenarnya kalau mau diforsir lagi tenaganya bisa, misalnya bisa 5 kali lipatnya kalau Saraswati malah. Cuma kita jualnya tetap sampai jam 1 siang. oke, Gitu. Setelah itu oke. kita waktunya untuk inilah menyerahkan diri. Iya, iya. Kalau ngomongin soal omset itu kan berarti total uang. Iya, iya. Sebenarnya sih biasanya manusia kan dikasih berapapun habis, Pak. Iya, betul. Kayak saya di Bali, Pak, nyari makanan di atas jam 8 malam sulit, Pak, harus kesenggol. Iya, iya. Dan itu yang jualan banyak orang di luar Bali, Pak. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM Bali yang berdarah Bali juga kebetulan dan masih muda juga. Muda atau enggaknya coba kita tanya langsung. Kali ini kita kedatangan Bli Pandey. Bli? Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabarnya Bli? Setunggara? Setunggal. Sehat. Sehat. Bli. Sehat, sehat. Bli ini pasti orang Gianyar ya? Apa Kenapa gimana? gitu? Kenapa gitu? Lebihnya ini kan Gianyar Bli. Apa gimana nih? Ya memang saya masih ada keturunan. Oke. Gianyar lebih. Berarti nama Bli ini di KTP Pandey lebih itu? Enggak. Jadi bapak dan ibu saya memberi saya nama di KTP itu Pandey karena marganya Wayan anak pertama Oke. dan belakangnya Rinanta. Rinanta? Rinanta itu sebenarnya pemberian dari adiknya bapak sih. Oke. Saya nggak tahu itu tapi ininya apa namanya maksudnya dari Rinanta ini, tapi diberikannya seperti itu Pandey Wayan Rinanta. Oke, Pandey Wayan Rinanta. Iya, iya. Berarti Pandey lebih ini nama panggung lah Bli ya? Nama panggung. Karena ya dedikasi lah, semacam dedikasi di rantauan lah. Oke. Iya, iya, iya. Dari tahun berapa, dari umur berapa lu dipanggil Pandey lebih tuh? Baru masuknya zaman-zaman digital. Oh, berarti coba kita prediksi dulu. Maksudnya ya 2000 pas lah kira-kira gitu. Kalau ya. dulu tuh alay-alay ya, jadi sempat suka bola gitu, senang sama kipernya Juventus waktu itu Gianluigi Buffon. Iya. Di sekolah bikin nama itu Gianluigi apa namanya Wayan Buffon gitu. Oh, Terus Wayan masuk Luigi. Wayne Rooney pakainya Wayne gitu bukan Wayan. Iya, iya. Alay-alay gitulah sempat Iya, iya. lah alay gitu. Tapi sekarang pakem Pandey lebih gitu karena emang Pandey dan dari lebih. Oke, dan memang artinya adalah Pandey apa marga gitu kurang lebih ya. Bli. Terus lebihnya adalah memang wilayah keturunan gitu Ya, ya, dari lebih. apa ya gitu. kalau marga itu kan lebih ke ini ya. Medan orang-orang ya. Sumatera ya. Marga Sumatera. itu. Pokoknya Pandey apa ya? Kalau di Bali sorohnya dibilang. Iya. Soroh bener nggak soroh ya? Benar. Keturunannya kira-kira. Iya, sebagai nama panggung lah gitu. Dan memang kebetulan kita ini ngundang Bli ini karena juga dari teman-teman juga mau undang pelaku UMKM siapa ya? Ada Pandey lebih. Semua taunya Pandey lebih gitu. Memang udah taunya Pandey lebih gitu. Kalau di Pura banyakan orang nggak Pandey lebih semua tahu. Hmm, Itu nyari di Pandey siapa? Pandey nasi jenggo gitu. Pandey nasi jenggol. Oh iya Bli, bicara Pandey nasi jenggo nih Bli, berarti kan aktivitas sehari-hari Bli ini dagang aja atau gimana Bli? Jadi 2009 Oke. itu saya masih kuliah waktu itu. Itu banyak ekspansi angkringan Jawa ke Jakarta. Gitu. Iya. Saya tanya sama ibu saya, Bu, kita punya nggak sih sejenis angkringan kayak angkringan? Oh, ada jual nasi jenggo. Apa namanya? Nasi jenggo produknya kalau di Bali. Iya. Ya udah dari 2009 apa namanya buka usaha gitu. Tapi ibu yang jalanin dan beberapa tahun belakangan ini saya masuk ke dalam ranahnya si nasi jenggo ini yang diturunkan dari orang tua saya. Jadi aktivitasnya kebanyakan sekarang di situ. Oh, berarti orang tua juga dulunya pengusaha juga Bli? Orang tua pengusaha juga. Di kuliner juga? Di kuliner juga. Sebenarnya bapak sempat kerja di
di luar rumah ya. Oke, Waktu itu oke. sempat jadi messenger di salah satu perusahaan penerbangan. Oke. Terus ada pengurangan karyawan, terus dikeluarkan, terus masuk ke perusahaan makanan juga. Terus baru fokus di rumah sekarang. Bapak Ibu. Oke. Berarti sekarang belinya fokusnya juga di kuliner juga beli ya? Ya, jadi kita tim sebenarnya keluarga ini. Oh, bareng juga. Istri, bapak, ibu, adik, saya gitu. Oke, Satu tim oke. untuk mengembangkan si Jenggokil. Namanya Jenggokil. Nah, namanya Jenggokil nih, Bli. Jenggokil. Nah, Jenggokil ini berarti dari tahun 2009 ya, nih, Bli? 2009 dulu awalnya nasi jenggo beli Made. Oh, awalnya malah nasi jenggo Ya, beli kita Made. mempopulerkannya nasi jenggo beli Made karena fokus jualan nasi jenggo dan kemudian nama orang tua Made. Oh. Nasi jenggo beli Made gitu. Iya, iya. Terus sampai ya banyak inilah, banyak pengaruh dari digital tuh banyak sekali terkait nama. Terus nama itu sebagai sebuah icon, akhirnya kita memutuskan untuk udah Jenggokil ini aja. Jadi dari nasi jenggonya dan gokil, jadi Jenggokil ya. Jadi gokil, jadi bukan killnya doang, bukan jenggo Iya, sama iya. kill, tapi jenggo gokil sebenarnya. Jadi kita sambung jadi Jenggokil. Iya, jenggo gokil gitu Jadi ya. gokil tuh kan apa ya, kata-kata anak pada saat zaman itu ya. Iya, Lo iya. gokil lo, gokil. Tapi keren sih, Bli. Maksudnya yang lain kan rata-rata, mohon maaf gitu. Kalau bikin usaha itu kan atas nama anak biasa gitu aja kan. Ya. Nama anaknya ini, nama usahanya misalnya jadi nasi jenggo ini Ya. biasanya kan gitu aja, Bli. Ya. Ini jenggokil itu. Kesannya udah, wah anak muda banget nih gitu. Udah tampil beda lah gitu dan Gitu ya? gampang diinget jadinya gitu, Bli. Keren. Itu lupa persisnya, Bli ya, tahun berapa jadi jenggokil ya? Kalau dari Jenggokilnya sih sekarang 2000 berapa? 2004 ya. Sekitar 24. tahun 2020, 2019-an lah. Deket-deket sebelum COVID itu Ya, sebelum Covid kita memutuskan untuk itu. Biar Oke, lebih oke. ikonik namanya. Iya, iya. Dan memang keren gitu. Tapi kok bisa kepikiran itu, Bli? Kepikiran Jenggokil. Ya, jenggokil dan beli kepikiran apa namanya? Dari usaha nasi jenggonya terus namanya jenggokil aja lah gitu. Pasti kan ada opsi-opsi yang lainnya gitu, Bli. Ya opsi banyak, ya termasuk mengembangkan nasi jenggo beli Made itu tadi. Sampai sekarang di ID Kiris itu masih terdaftar nasi jenggo beli Made karena masuknya itu. Cuman kita udah rubah Jenggokil, belum saya rubah di perusahaan. Iya. Ya biar ini aja sih, biar lebih nasionalis aja. Kalau misalnya kita angkat nasi jenggo, terus kemudian ada beli Made di sana, kayaknya lebih lokal ya, lebih lokal pride yang kita benar-benar di Jakarta. Jadi kayak orang udah tahu, oh ini Bali nih. Tapi kalau Jenggokil tuh orang akan penasaran dulu sih harapannya. Jadi Jenggokil apa sih produknya? Akhirnya akan. Tapi kalau nasi jenggo, oh nasi jenggo, oh jangan-jangan haram nih. Iya. Gitu ya. Bali banget, jangan dia jual produk. Nah, Stigmanya ini ya. itu yang saya harapkan dari nama Jenggokil itu, menghindari itu. Iya, iya. Dan biar lebih umum, lebih Ya, luas lebih lah. nasional, lebih nusantara. Iya. Makanya jadilah jenggokil ini gitu Ya. ya. Emang kalau di jenggokil ini, Bli, ini kan pasti bukan nasi jenggo aja dong, Bli. Oh enggak. Ada beberapa dong. Ada beberapa. Itu apa aja, Bli? Jadi kita yang paling komplit sekali itu jualan setiap hari Minggu di Pulau Romangun. Oke. Ya, itu di parkir timur. Jadi itu lokasinya juga kita pikirkan. Jadi itu di depan masjid dan di depan pura. Itu saya pikirkan juga. Jadi bukan di situ biar karena ada pura, enggak. Justru di situ biar semua dapat. Dan itu dijualannya di luar areal pura ya. Jadi customer yang memang suka dengan nasi jenggo, terus sama produk-produk kita juga bisa beli bebas lah di situ. Dan juga menghindari kesan terlalu Bali banget gitu kan. Nah, produk-produknya di situ setiap hari Minggu tuh ada tum ayam, ada ayam betutu, ada pepes, ada kentang balado, ada kue-kue, bantal, lak-lak, terus pisang rai, banyak macam-macam. Oh, jajan-jajan Bali lah, Bli. Ada juga. Oke. Dan Bli sampai memikirkan sudut titik Bli dagang ini adalah di persimpangan antara pura dengan masjid. Gitu. Itu depan pura dan masjid. Padahal sebenarnya Bli bisa aja kan dagangan di dalam pura. Bisa gitu. aja, bisa banget. Cuman Bli memilih untuk di luar itu. Cuman kita memilih untuk di luar itu biar lebih biar lebih umum lah. Jadi orang umum bisa
belanja. Dan itu bisa dilihat di konten-konten aja yang gokil di Instagram. Oh, ada juga beli ya? Ada. Itu ada beberapa customer yang memang dia datang ke tempat kita bukan untuk sembahyang ke pura, bukan, tapi memang untuk beli ke tempat kita terus mereka pulang. Oke, iya ya. Ini memang pengusaha yang progresif tuh yang seperti ini gitu. Kayak pajak dong, progresif. Jadi memikirkan lebih detail gitu kan. Sebenarnya mensosialisasikan produk-produk Bali yang lebih top itu yang begini gitu. Jadi dia mensosialisasikan nggak di dalam pura, nggak di komunitasnya sendiri, yaitu di luarnya juga. Ini keren ini yang kayak begini nih. Top, beli bandit. Iya, iya, iya. Beli kan jualan dari 2009. 9. Pakai motor waktu itu. Di pura masih pakai motor dan jualan nasi jinggo. Enggak, sorry. 2009 itu ibu mulainya itu door to door. Door to door? Jadi kita bawa kardus isi 30 bungkus nasi jinggo. Saya sekalian sekolah agama, Pasraman. Kalau teman-teman Bali Jakarta pasti tahu. Ibu itu saya masuk sekolah, ibu tuh menjajakan, Bu, nasi jinggo gitu. Door to door tuh. Tek 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 orang-orang yang duduk di pendopo, di parkir gitu. Terus sampai akhirnya berubah pakai motor. Di tempat yang sekarang tetap jualan tuh pakai motor, terus berkembang pakai mobil. Walah, berarti awalnya dari door to door. Dari door to door. Ada kendaraan motor. Iya, pakai motor kayak di Bali-Bali lah ya. Ya, di motor, kayak keranjang kayak gitulah. Terus sampai sekarang di mobil. Ya. Dan menunya lebih banyak. Lebih banyak. Dari nasi jinggo doang. Mantap, gitu. Tapi perjuangannya juga panjang Li ya. Capek, Pak. Capek. Bicara capek dulu, Li. Suka dukanya gimana tuh, Li? Itu kan tadi sedikit dukanya gitu. Kalau dijabarkan lebih ini, ya kesukaannya begini, dukanya gini, gimana tuh, Li? Suka dan duka ya. Dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Ya, boleh dukanya dulu deh. Dukanya itu karena kita menjual produk khas Bali, jadi sudah otomatis ada kekhawatiran customer dalam menilai produk kita halal atau enggak. Itu sebenarnya belum coba udah ngejudge tuh sebenarnya sedih buat kita, duka, aduh kok ini gitu. Padahal kita memang jualnya memang ayam sama ikan aja, nggak ada produk-produk haram, nggak. Sampai sejauh ini nggak ada. Terus dukanya apa lagi ya? Ya nggak gampang lah mempopulerkan produk asli Bali di ibu kota tuh nggak gampang. Jadi itu benar-benar melalui proses yang benar-benar, ya kalau berdarah-darah terlalu berlebihan ya. Berkeringat lah, bercucuran lah pokoknya keringatnya itu dukanya. Saya memperkenalkan itu benar-benar prosesnya panjang. Dan itu ini diikutin sama inovasi-inovasi. Jadi kita nggak ngambil yang benar-benar menu yang di Bali itu tok kita bawa ke Jakarta kita jual, nggak. Jadi di Bali itu kan misalnya ada mie-nya, kita nggak ada mie-nya di nasi jinggo kita. Itu semua mengikuti pilihan customer. Gitu. Jadi sempat kita waktu awal-awal tuh kita copy paste banget tuh yang di Bali, kita jual menunya isinya sama, tapi ternyata ada beberapa customer yang nggak cocok. Gitu. Itu dukanya kayak gitu, nggak cocok. Akhirnya kita ganti itemnya, kita ganti menunya, kita modifikasi lagi sampai akhirnya sekarang udah jadi pakem. Kita kayak gini. Walaupun masih ada beberapa kompetitor yang jualnya pakai mie gitu. Tapi kita nggak terpengaruh karena kita punya pasar sendiri dan pasar kita seperti ini. Itu yang kita, ya dukanya itu. Kalau sukanya ya Setungkara ya masih bangga lah ya mempopulerkan warisan leluhur ya. Walaupun sebenarnya nasi jenggo sebenarnya bukan dari Bali asli. Oh, bukan Pak. Masa Li? Iya, dipopulerkannya di Bali. Setahu saya ya. Gimana tuh? Dipopulerkannya di Bali, tapi sebenarnya tahun 90-an tuh setahu saya dijual di Badung itu yang jual tuh orang Chinese, sama kayak bakso. Yang jual dulu orang Chinese harganya 1.500. Dibilangnya cenggo. Oh alah. Jadi dari situ dibilangnya ada yang bilang jinggo, ada yang bilang cenggo, itu kan dari harga gitu. Iya. Harga itu akhirnya yang membentuk si nasi ini menjadi namanya itu. Gitu. Iya, saya belajar sedikit sih memang. 1.500. Kalau ceng itu seceng 1.000, go itu 50 gitu ya. Go itu 5 lah. Go 5 ya. Goban 50.000, goceng 5.000. Nah, go itu 5 lah. Ya, go itu 5 gitu. Saya tahu itu karena saya sekolah di Katolik, Pak. Jadi saya tahu bahasa-bahasa orang-orang Chinese. Iya. Ya ada temen juga soalnya waktu itu Katolik apa enggak ya? Cuman dia pernah ceritain itu tuh. Tapi bukan nasi jenggo, maksudnya bahasa Chinese gitu dia bilang.
ini seceng, terus goceng gitu. Kita kan bingung awalnya beli itu. Oh gitu. Oh jadi nasi jenggo ini sebenarnya Lahirnya secara dari, setahu histori saya, itu historinya dari sana. adalah Chinese awalnya. Gitu. Dibawa dijual di Badung waktu itu Oke. malam-malam Iya. dengan harga segitu. Oke ya. Itu ilmu yang apa sejarah yang diturunkan ke saya dari orang tua. Oke. Informasinya seperti itu. Iya, kalau semeton ada punya versi berbeda coba tulis di kolom komentar ya gitu kan. Iya, Siapa banyak, tahu beli pasti ada banyak. yang lebih ini kan dia merasa oh enggak ini gini. Ya, benar. Silakan Silakan. Iya. tulis di Bahkan kolom nama pun komentar. juga ada yang Jinggo bilangnya, ada yang Jenggo gitu, ada. Iya. Ada. Itu kan termasuk ini yang masing-masing aja. Oke, Bli, tadi kan bicara dukanya nih, Bli. Bli tadi bilang suka atau pernah dapat pertanyaan soal halal dan tidak halal tuh, Bli. Ah, ini mohon maaf nih, Bli. Itu gimana, Bli, perasaannya atau nanggepinnya gimana gitu, Bli? Soal halal dan gak halal. Misal ada ya customer gitu yang muslim gitu kan. Terus dia bertanya gitu kan, Pak, ini halal nggak? Itu Bli ngeresponnya gimana itu, Bli? Sebelum 2009 itu sebenarnya ibu itu buka catering. Oke. Ya, catering itu untuk ruang lingkup toko kita aja. Jadi kebetulan Stungkara di Jakarta ini tinggal di komplek. Jadi banyak ada customer-customer yang memang dulu belum mungkin informasinya tidak sefanatik sekarang kali ya. Yeah. Jadi berangkat dari sana customer-customer yang catering itu kan sudah percaya, sudah pasti karena ibu sudah meyakinkan gitu kan bahwa kita hanya mengolah ini dan kita juga tanya ke yang memang yang teman-teman yang muslim gitu, apa sih ininya syarat orang itu menciptakan produk halal dan tidak gitu. Kayak misalnya pancinya tidak jadi satu gitu kan, terus sebelum sembelih binatang harus didoain dulu. Itu kita ikutin lah aturan. Ya itu aja sih yang meyakinkan. Terus begitu masuk ke nasi jenggo, mereka masih tetap belanja ke kita kan. Nah dari situ dari mulut ke mulut, akhirnya yakin bahwa kita ini, gitu. Kita tidak haram. Gitu. Akhirnya kita punya produk halal. Kemudian masuk ke dunia digital. Saya masukin produk si Jenggokil ini ke Gojek, ke Grab, ke inilah aplikasi-aplikasi itu memang ada surat perjanjian bahwa kita ini produk yang halal gitu. Iya. Dari situlah, ya pokoknya dari mulut ke mulut juga strateginya. Gitu. Dan platform seperti Gojek, terus Grab, Shopee itu membantu juga, Bli ya? Membantu untuk banget. membuat trust kepada customer juga gitu. Menciptakan peluang-peluang baru lah. Iya. Karena kan yang saya juga dapat informasi kan, ini kan kebetulan saya ada beberapa teman-teman UMKM juga, Bli. Ini memang agak kesulitan gitu untuk dapat sertifikasi MUI ini. Oh gitu. Memang, ini saya nggak ngerti gitu, Bli. Karena saya bukan pelaku usaha gitu ya. Cuman memang informasi teman-teman semua pada bilang ribet gitu. Udah kita ngajukan gini, begini, nggak kelar-kelar gitu. Ya tolonglah pemerintah gitu, coba dipermudah untuk UMKM ini. Kalau mau lihat langsung lihat gitu, bahwasannya ini nggak ada yang ini daging semua ayam, prosesnya benar semua segala macam. Artinya sebenarnya sih mulut ke mulut itu masih jadi senjata kalau menurut saya, sampai dengan hari ini masih jadi senjata yang paling ampuh. Karena kalau misalnya kita berangkat dari, misalnya kita punya sertifikat dan tapi kita tidak menjalankan apa yang menjadi hukum dari agama tertentu kan juga jadi haram dong produknya. Iya. Ini gue punya sertifikat tapi gue nggak menjalankan ini ya salah itu kan gitu. Jadi ya paling pertama sih saya pernah ngisi seminar di Bekasi, waktu itu ada bapak-bapak yang nanya soal halal dan haram itu. Dan saya waktu itu jelaskan juga bahwa sebenarnya yang paling dasar itu ya kita jalanin aja apa yang menjadi hukumnya dari agama tertentu itu. Terus yang nomor 2 higienis. Oke. Kalau kita udah dilihat higienis, bersih, tempat kita bagus, nggak akan ada orang yang berpikir bahwa itu halal atau haram atau enggak, itu kayaknya nggak, jauh, pasti dijauh. Iya. Betul, gitu. Iya. Kemarin kan juga sempat rame tuh dia yang udah punya sertifikasi pun cuman gara-gara customer itu yang di Bandara Ngurah Rai itu kan. Ya.
langsung semua satu produk di restonya tuh, wah tuh keren baru itu. Baru, ya. Memang itu ininya salah satu apa namanya hukumnya lah. Iya. Yang saya tahu itu salah satu hukum agama tertentunya mewajibkan itu. Jalanin udah. Ya mau nggak mau sebagai Iya. pelaku usaha kan, Bli. Iya, Ya harus sudah kita juga komitmen dan menjaga memang komitmen. tidak memberatkan juga kan, Bli. Dan kebetulan memang produk yang didagangkan juga memang ya nggak ada, tidak melanggar aturannya kan gitu. Oke. Terus gini, Bli ini kan tadi mengucapkan kita dagang minggu pagi di Puro Rawamangun. Itu Kecuali minggu pertama. kok gitu, Bli? Karena kalau di Jakarta itu pura desanya kan Rawamangun. Identiknya sama pura desanya di Jakarta itu Rawamangun. Kalau kita bilang di Bali kan ada pura desa, di Rawamangun pura desa. Kebetulan di Rawamangun itu kan memang setiap minggu pertama itu kan di Pura Rawamangun itu kan ada pasraman. Anak-anak dari TK sampai SMA yang belajar mendalami agama Hindu di luar jam sekolah regulernya. Iya. Kebetulan mereka itu liburnya minggu pertama, jadi kita mengikuti itu. Kalau Oh, kita iya, jualan iya. di minggu pertama, hancur Pak. Iya, Ada yang iya. beli Pak. Iya, ngerti. Gitu. Oke, minggu pertama libur. Terus hari-hari gimana, Bli? Sehari-hari bukanya di belakang di Expo Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Kemayoran. Setunggara dapat tempat di Jakarta Pusat lah. Ada ruko gitu, Bli, atau gimana? Ada tokonya. Ada toko. fisik ada. Oh, ada toko fisiknya, Toko Bli ya? fisik ada. Cuman bisa dine in itu, Bli? Bisa. Oh, bisa juga? Ini bisa. Di mana, Bli, lokasinya tuh, Bli? Belakang di Expo Kemayoran, Jalan Raja Wali Selatan 2 nomor 8. Nah, itu nanti editor tolong dicatat, dimasukin biar semeton semua nonton bisa tahu ya. Oke, Bli. Ternyata ada toko fisiknya. Nanti orang main-main sana, Bli ya? Boleh. Oke. Silakan. Ini kenal Bli Pande, sering dengar namanya, jarang berjumpa. Ternyata begini, besok-besok kita main lah. Semeton main lah semua. Oke, Bli. Gratis pokoknya lah. Silakan duduk gitu, tapi makan tetap bayar. Oh, makan tetap bayar. Oke, Bli. Itu kalau minggu itu beli minggu pagi sampai siang gitu, Bli. Minggu pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Kalau di toko dari Di pagi toko dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. Oke. Dan kalau di toko berarti kalau beli lagi dagang di Pura Rawamangun berarti di toko tutup. Toko itu Sabtu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oke. Kemudian kalau hari Sabtu aja, kalau hari Minggunya di toko fisik libur. Karena jualan di Rawamangun. Kalau hari Seninnya kita libur khusus. Senin Gitu. Ya semua libur tuh, di Rawamangun libur, di toko fisik libur. offline ya, Le. Offline. Istirahat lah waktunya istirahat. Untuk keluarga, Pak. Ya. Ternyata itu penting juga, Pak. Iya. Untuk keluarga, iya. Penting. Percuma ya apa kalau kantongnya tebel gitu, waktu keluarganya sedikit ya. Iya, bener. Iya, harus seimbang gitu ya. Ya. Oke. Beli boleh spill nggak, Beli? Ya dikit-dikit lah. Omsetnya tuh jadi pengusaha nasi jenggo tuh besar nggak, Beli? Omset ya. Kalau hari Minggu aja lah ya, hari Minggu aja itu nasi jenggo yang biasa saya siapkan itu 100 bungkus hari Minggu aja. Oke. Gitu, hari Minggu 100 bungkus. Terus kalau misalnya pas lagi ada rainan misalnya kayak upacara keagamaan, Galungan, Kuningan, kita jualan juga. Iya. Toko offline toko fisiknya tutup tuh. Itu bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat nyiapin nasi jenggonya aja. Setiap itu ya Galungan, Kuningan, Saraswati, apalagi Saraswati kan Pura Rawamangun kan odalan juga. Iya. Itu nyiapinnya gitu. Gitu. Sebenarnya kalau mau diforsir lagi tenaganya bisa, misalnya bisa 5 kali lipatnya kalau Saraswati malah. Cuman kita jualnya tetap sampai jam 1 siang. Gitu. Setelah itu kita waktunya untuk inilah menyerahkan diri. Iya. Tetap berbakti juga. Gitu. Tapi Beli belum menjawab tuh, Beli. Baru 1 bungkus. Nah, gitu. Dengan harga 1 bungkus berapa, Beli? Dengan harga 1 bungkusnya itu kalau di Pura untuk umat tuh kita jual 15.000. 15.000. Itu promo hitungannya. Tapi kalau reguler normalnya itu 17.000 di toko fisik. Oh. Kalau di aplikasi Gojek, Grab dan lain-lain itu dari 22.000. Iya. Gitu. Kalau 15.000 di hari Minggu, Ya, nasi doang. nasi doang. Ya, kira-kira segitu. Semeton itu sendirilah itu.
Itu nasi doang. Iya. Karena kan best seller kita nasi jenggo doang. Iya. Ini tim Gema Bali ini bener-bener nih mau tahu aja omset. Orang ini mau tahu aja gitu ya kan. Oke. Yang pasti ini sih nggak, sebenarnya gini, kalau kita di luar bisnis lah ngobrolnya. Kalau ngomongin soal omset itu kan berarti total uang. Iya. Sebenarnya sih biasanya manusia kan dikasih berapapun habis, Pak. Iya, betul Ya kan sih. gitu kan. Yang penting kan kalau selama ini saya jalanin ya segitu dapat ya udah segitu. Yang penting sih nggak terlalu ngoyo ngejar harus bulan ini 200 juta gitu. Oke. Nah, jadi patokannya tetap segitu-segitu aja pokoknya gitu. Nah, tadi udah disebutin tuh, tinggal dibagi 2 aja kira-kira. Gitu. Kalau udah disebutin tadi dibagi Pulang 2 ke aja Bali, kira-kira. Pak, saya Pak tiap minggu kalau segitu, Pak. Aduh. Oke, Bli. Bli, kalau mau order nih, Bli. Mau order nasi jenggo atau yang lain-lainnya kemana itu, Bli? Biar kita bantu juga gitu, Bli. Ya, kalau order via WA bisa. Oke. Itu di 0818670110. Kalau misalnya nggak sempat nyatet, bisa DM di Instagram, atau di Instagram sudah tersedia link untuk langsung ke WA. Oke. Instagramnya jenggokil.id. Oke. Dominan warnanya hijau daun. Oke, nanti editor tolong dimasukin ya. Oke. Oke, Bli. Kalau mau nyoba bisa di aplikasi, bisa. Di aplikasi juga ada, Bli ya. Cuman saya jujur aja, Pak, ini jadi keluhan customer juga. Apa tuh? Kalau balas chatnya agak lama mohon dimaklumin. Karena Iya. karena ada sampingannya banyak juga, Pak, lumayan, Pak. Gitu. Iya. Terus kemudian kalau misalnya toko fisik nggak konsisten bukanya juga dimaklumin. Karena kita selalu menyesuaikan dengan hukum adat di sini ya, di Jakarta gitu. Misalnya kayak ada Rebo kan Galungan kita tutup di sana, kita buka di Rawamangun gitu kan. Terus Saraswati juga kita di sana nggak buka. Kita tetap pegangannya itu tetap adat, tetap adat. Oke. Jadi kalau misalnya pas lagi ada orderan Saraswati ngayah, ya udah tutup ngayah gitu. Oke. Gitu tetap gitu. Ini pengusaha yang religius namanya. Nggak, sebenarnya ini biar seimbang aja sih, Pak. Gitu. Oke. Tapi ya pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan ya itu toko fisik gitu. Jadi kita kayak kemarin orang tua dua-duanya ikut menggamel. Jadi beberapa momen tuh kemarin habis nyepi tuh benar-benar ini tuh tutup seminggu tuh, nggak buka-buka toko fisik tuh habis nyepi karena orang tua capek habis ini kan kayak menggamel tingkat DKI waktu itu kan acara di Rawamangun. Terus saya juga pulang kampung, Pak, lagi waktu buat ini di kampung. Iya. Jadi tetap ada yang menjadi prioritas ya itulah menyerahkan diri itu. Oke. Siap. Ini terakhir Bli Pandey. Kalau Bli Pandey ingin promosi atau menyampaikan sesuatu kepada Semeton Gema Bali gitu kan, karena ini yang nonton Gema Bali ini kan informasinya udah nyampe Amerika juga gitu Bli. Iya, by tim ya. Nggak tahu Amerika mana gitu ya kan. Terus Bli kalau mau menyampaikan sesuatu atau promosi silakan juga, dipersilakan Bli. Banyak nggak waktunya? Oh, dibebaskan. Atau Bli mau memberikan motivasi kepada Semeton yang sedang berjuang juga, Bli, membuat usaha gitu. Ya, jadi kemarin saya ke Bali, saya ketemu sama salah satu kerabat saya. Mungkin Bapak kenal Pak Dewo yang akhirnya meninggalkan pekerjaannya di sini sebagai aparatur negara terus pulang ke. Oh ya. Itu kan akhirnya beliau merintis dari awal. Saya ketemu, saya nggak menemukan jawaban kenapa dia pulang, Pak. Saya penasaran, saya samperin rumahnya. Ada di rumah gitu, ngobrol terus. Dia memulai karirnya lagi sebagai seorang bapak 2 anak sekarang. Anaknya baru lahir lagi ya. Dia mulai lagi, dia jadi sekarang lagi usaha ini, makanan ternak. Gitu. Oke. Nah, sebelum dia saya juga punya saudara yang meninggalkan pekerjaan utamanya dia. Karena punya 2 anak juga gitu kan. Nah, terus akhirnya ada kesimpulan nih. Setelah saya menjalani ini, kesimpulannya adalah ternyata leluhur kita itu bikin semua produk yang ada saat ini itu nggak sembarangan, Pak. Itu kalau kita tekunin bener, itu lumayan, Pak, cuannya, Pak. Gitu. Apapun itu ya, misalnya berkesenian. Iya. Termasuk saya pun juga kan kalau misalnya lagi hari Senin libur jualan itu ada permintaan untuk
"Dek ikut ngecak yuk di sini," gitu, ikut nari. Saya ikut Pak gitu. Itu kan warisan juga Pak. Iya, Ternyata iya. kita ikutin itu tuh nggak kelaparan Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Sedangkan sekarang ini kan saya lihat banyak beberapa teman-teman yang masih berpikir bahwa mungkin belum seperti 2 orang yang saya ceritain sebelumnya, mungkin masih berpikir bahwa era modern ini adalah mencari pekerjaannya juga modern gitu. Kita meninggalkan yang masa lalu lah gitu. Dan itu saya buktikan juga dengan gini, kemarin saya pulang Pak. Kalau di Jakarta nyari makan tuh gampang banget Pak. Saya di Bali Pak, nyari makanan di atas jam 8 malam sulit Pak, harus ke Senggol. Iya, iya. Dan itu yang jualan banyak orang di luar Bali Pak. Gitu. Mikir dong, ini kok susah banget nyari makan, sebenarnya di Jakarta gampang. Ternyata di kampung itu apa namanya ya, hasil alamnya itu masih bisa dikelola dengan baik oleh satu keluarga pun Pak. Oke, ya. Kayak mertua saya Pak, nanam timun Pak, sama tomat di rumahnya. Heeh. Dan itu dapat sekilo dijual 30.000, saat ini 30.000 harga tomat. Padahal standar itu 8.000 sampai 12.000. Jadi sebenarnya kekayaan alam, warisan budaya, itu kalau kita bisa mengelolanya dengan baik atas dasar melestarikan mungkin ya, dapat Pak hasilnya Pak. Oke, Gitu. oke. Termasuk Astungkara ya, sampai saat ini saya punya 2 anak, yang paling besar 6 tahun, yang kecil 3 tahun itu makannya dari nasi jenggo Pak. Iya. Sama berkesenian di luar itu ya. Iya. Itu inilah menurut saya kalau ada peluang itu ini benar-benar. Top. Ini terima kasih Beli Pandai Siap. sudah hadir dan sharing pengalaman dan ilmunya gitu kan di Gema Bali gitu. Ya, untuk semeton semua gitu. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video-video kita. Dan terakhir, tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih.